Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Para santri sekalian yang saya cintai, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai pula. Ini adalah hadis tentang menerangkan tentang apa yang hendaknya dibaca oleh seorang yang sedang sakit. Jadi orang yang sakit hendaknya banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah taala. Orang sakit itu sebenarnya kalau pandangan orang mukmin itu adalah sebagai hadiah, maka dia tidak akan pernah mengeluh. Karena orang dikasih hadiah itu senang. Dikasih hadiah berupa sakit, kemudian dia dengan sakit itu banyak dosa-dosa diampuni dan derajatnya naik dan seterusnya. Banyak kelebihan-kelebihannya. Cuman kita tidak boleh minta sakit, tidak boleh hukumnya kita minta sakit. Kita harus minta selamat, minta sehat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Allahumma afini fi badani, dan seterusnya. Itu doa-doa minta selamat, minta sehat. Akan tetapi ketika seseorang mukmin itu mendapatkan ujian berupa sakit, orang mukmin yang selalu dekat dengan Allah, ridho dengan Allah, dia menganggapnya adalah hadiah. Alhamdulillah, saya mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Jadi dia menghadapi dengan senang hati, dengan ridho, begitu. Kemudian dalam hadis ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diterangkan tentang apa yang hendaknya dibaca oleh seorang yang sedang sakit. Nah, mari kita baca hadisnya ya, atau saya saja yang baca, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu. Nabi pernah bersabda, sebagaimana hadis ini berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Mereka berdua menyaksikan Rasulullah pernah bersabda, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi Rasulullah pernah bersabda begini, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, siapa yang membaca la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, maka saddaqa rabbuhu faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Maka Allah menjawab. Jadi kalau ada orang itu membaca la ilaha illallah wallahu akbar, ini baik yang membaca orang sakit atau orang bukan sakit, ya, la ilaha illallah wallahu akbar saddaqa rabbuhu. Cuman nanti kan di akhir hadis itu kan berbunyi man qalaha fi maradhihi thumma mata lam tat'amhu an-nar. Di akhir hadis kan Nabi bersabda, siapa yang membaca ini fi maradhihi, ketika dalam keadaan sakit, maka lam tat'amhu an-nar. Thumma mata lam tat'amhu an-nar. Dia membaca ini kemudian akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sering membaca zikir ini, maka dia tidak akan pernah dimakan oleh neraka. Jadi la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada orang membaca itu, khususnya orang yang sakit, lebih khusus orang yang sakit gitu ya, maka Allah langsung menjawab, la ilaha illa ana wa ana akbar. Ketika dia membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar, maka Allah mengatakan, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Gitu kata Allah. Wallah wa ana akbar, dan aku adalah maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, baca la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah. Kalau tadi la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. La syarikali. La syarikali. Begitu. Jadi la ilaha illallah wahdah. Yang kedua ya, la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahdah. Hanya Allah semata yang berhak disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka Allah pun menjawab, la ilaha illa ana la syarikali. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan aku tidak punya sekutu siapapun juga. Aku berdiri sendiri. Begitu kata Allah. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau dia membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, maka Allah pun menjawab, la ilaha illa ana li alhamdu wa li al mulku. Jadi kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah wahdah lahul mulku lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya al mulku, kerajaan atau kekuasaan ya, walahul hamdu, dan baginya hanya dia atau hanya dia gitu ya, pasnya hanya dia yang berhak untuk dipuji, hanya dia yang mempunyai kekuasaan sejatinya, dan hanya dia yang berhak dipuji. Maka Allah pun menjawab, betul, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Itu kata Allah, lahul mulk li al mulku wa li alhamdu, akulah yang berhak dipuji, akulah yang mempunyai kekuasaan, dan akulah yang berhak dipuji. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, apabila ada orang membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allah pun menjawab, qala la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganku. Begitu jawaban Allah. Nah, inilah tiga tauhid yang hendaknya selalu dibaca oleh seorang yang sedang sakit. Maka di akhir hadis ini Nabi bersabda, wa kana yaqulu man qalaha fi maradhihi, barang siapa membacanya fi maradhihi ketika dia sedang sakit, summa mata, kemudian yang sakit ini meninggal, lam tat'amhu an-nar, maka dia tidak akan dimakan oleh neraka. Begitu. Jadi saya ulangi apa bacaan tadi. Pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Satu, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang keempat adalah la ilaha illallah, apa terusnya? Wala haula wala quwata illa billah. Ada empat, semuanya dari la ilaha illallah semuanya. La ilaha illallah, pertama la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah apa? Wahdahu la syarikalah. Kemudian la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, ini. Jadi hendaknya orang yang sakit itu berzikir dengan zikir seperti ini. Apabila ini berat, maka yang penting banyak berzikir. Orang yang sakit itu banyak zikir, bisa istighfar, astaghfirullahalazim, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau membaca tasbih subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, atau subhanallah itu juga bisa. Yang penting orang sakit itu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Mungkin kalau enggak sakit, mungkin dia terlalu sibuk dengan dunia, mungkin bisa saja kan begitu. Sehingga Allah istirahatkan dulu supaya dia banyak berzikir.
Kayak seperti ini kita ini lagi lebih sosial social distance atau lockdown ini. Mungkin tulisan di situ lockdown ya. Ini sebenarnya kesempatan bagi orang-orang yang punya hafalan Al-Quran untuk ya sehari mungkin bisa 5 juz atau berapa gitu. Kalau mungkin nggak ada gini, mungkin dia sehari cuma sejuz atau berapa. Nah, ini kesempatan orang-orang yang punya hafalan Al-Quran, dan kesempatan kepada semuanya. Dia memperbanyak di rumah itu banyak ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, baca sholawat, baca ya ibadah di rumah, dan kesempatan untuk beribadah yang tidak dilihat oleh orang. Kalau mungkin biasanya ibadahnya selalu dilihat oleh orang, sekarang ayo coba sekarang kita ingin melakukan ibadah sirron. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dalam surah apa itu? Al-Mulk ya, ayat 11 atau berapa itu? Ayat 11 ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah bil ghaibi, ketika enggak dilihat oleh orang, itulah yang lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dialah yang mempunyai berhak mendapatkan maghfiratun wa ajrun kabir, pahala yang besar. Ini kesempatan untuk membuktikan kepada Allah, ya Allah, saya tetap menyembahmu walaupun tidak ada orang yang melihat. Nah, itulah karena hakikatnya penyembahan kepada Allah itu yang paling dicintai oleh Allah itu adalah al-abdu at-taqi al-khafi. Jadi hamba yang bertakwa, yang khafi, yang ketakwaannya nggak terlalu diumbar, ya gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita, memberikan barokah untuk kita, menjaga kesehatan kita, dan memberikan keamanan kepada kita semuanya, semua saudara-saudara kita dimanapun berada. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.